Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah retorika, Bapak Dr. Parto MPD, dan Ibu Siwi Tripurnani SPD MPD, serta yang saya hormati teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya sehingga kita dapat diberikan kesehatan dan panjang umur. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Berdirinya saya di sini, saya akan membawakan pidato dengan tema Sastra Indonesia sebagai Identitas Bangsa Indonesia. Di era globalisasi seperti saat ini, kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat telah membawa banyak perubahan dalam cara berkomunikasi dan mengakses berbagai hiburan. Namun, dalam kesibukan dan kemudahan tersebut, sudahkah kita memberikan perhatian pada sebuah harta yang terkadang terlupakan dalam kesibukan hidup modern ini? Harta tersebut adalah sastra Indonesia. Sastra bukan sekadar kumpulan kata atau cerita belaka. Ia adalah cermin budaya, jendela sejarah, dan suara hati bangsa kita. Melalui sastra, kita menemukan akar dari jati diri kita sebagai orang Indonesia yang kaya, yang berbeda, tetapi tetap satu. Bayangkan sejenak, dalam setiap bait puisi, dalam setiap paragraf novel, bahkan dalam setiap dialog drama tradisional, tersimpan kehidupan, nilai-nilai, dan pengalaman yang telah diwariskan oleh leluhur kita selama berabad-abad. Sastra Indonesia membawa kita mengarungi keindahan alam, Nusantara, menyelami kedalaman perasaan manusia, serta menghadapi tantangan sosial dan moral yang terus berkembang. Sastra Indonesia merupakan salah satu warisan budaya yang paling berharga yang memuat nilai-nilai kehidupan, sejarah, dan identitas bangsa. Melalui karya sastra, kita dapat memahami pelajaran perjalanan panjang bangsa ini dari masa lampau hingga masa kini dan sekaligus mengenal beragam khazanah budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Dengan mencintai sastra Indonesia, kita turut menjaga keberlangsungan bahasa daerah dan juga bahasa nasional yang semakin terancam punah. Lebih dari itu, sastra menjadi media pendidikan karakter. Di dalamnya terkandung pesan moral dan nilai kehidupan yang dapat membentuk sikap kita dalam bermasyarakat. Misalnya, melalui kisah-kisah legenda dan folklore Indonesia, kita belajar akan keberanian, kejujuran, gotong royong, dan rasa hormat kepada alam dan sesama manusia. Sastra Indonesia hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari cerita rakyat, puisi, novel, hingga drama tradisional yang menjadi cermin kekayaan bahasa dan tradisi setiap daerah. Meskipun keberagaman itu sangat luar biasa, sastra Indonesia menyatukan kita dalam satu identitas kebangsaan yang kokoh. Bahasa yang dipakai dalam karya-karya tersebut bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga simbol persatuan dan kebanggaan nasional. Sayangnya, di tengah derasnya pengaruh budaya asing, sastra Indonesia kerap terpinggirkan. Banyak generasi muda yang lebih familiar dengan karya-karya dari luar negeri, sementara kekayaan sastra dalam negeri kurang mendapatkan perhatian. Tidak ada salahnya membuka cakrawala, tetapi jangan sampai kita melupakan warisan dari kita sendiri. Karena tanpa memahami sastra Indonesia, kita kehilangan pemahaman akan siapa kita sebenarnya. Padahal, sastra Indonesia tidak hanya menyajikan hiburan, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral dan pendidikan karakter yang sangat penting untuk membangun bangsa yang beradab dan berintegritas.
Membaca dan memahami sastra Indonesia berarti mempelajari cara-cara berpikir, perasaan, dan pengalaman para pendahulu kita. Hal ini akan menumbuhkan kecintaan pada tanah air dan memperkuat rasa kebangsaan dalam diri setiap individu. Sastra juga mengajarkan kita untuk menghargai keberagaman budaya dan perbedaan yang ada di Indonesia, sehingga tercipta rasa toleransi dan persatuan yang mendalam. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mendorong pengembangan dan pelestarian sastra Indonesia. Dukungan yang dapat kita berikan melalui berbagai cara sederhana, seperti lebih sering membaca karya-karya penulis Indonesia, menghadiri kegiatan sastra, serta memperkenalkan nilai-nilai sastra kepada generasi muda. Dengan begitu, sastra Indonesia akan tetap hidup dan berkembang, menjadi sumber inspirasi dan kekuatan dalam menghadapi tantangan dunia yang terus berubah. Saya yakin jika kita mampu menjaga dan mengembangkan sastra Indonesia dengan sungguh-sungguh, kita tidak hanya melestarikan satu bentuk seni, tetapi juga memperkokoh jati diri kita sebagai bangsa dan mencetak generasi masa depan yang bangga akan warisan budayanya. Sastra Indonesia adalah warisan dan tanggung jawab kita bersama. Marilah kita jadikan sastra sebagai sumber inspirasi dan kekuatan untuk masa depan yang lebih baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.